Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Nah, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu. Miss Al, silakan pimpin doanya. Baik, Miss Al, silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya, Miss Al. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Baik. Anak-anak, sebelum kita belajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali.
Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita seperti biasa kesepakatan kelas. Yuk, kita buat kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Iya, jika ingin bertanya, tunjukkan tangan. Selain itu apa lagi? Ya, kalau mau keluar izin ya. Apalagi ayo. Kesepakatan kita dilarang. Ya, dilarang mengganggu teman ya di saat belajar ya. Nanti ada waktunya kita berdiskusi bersama. Baik, ada yang lainnya lagi? Ada yang lainnya lagi? Iya, dilarang ribut. Baik. Oke anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan pelajaran apa kita pada hari ini, Ibu ingin mengajak kalian mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Di mana kita telah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu berhubungan dengan landasan poin-poin pada sila di Pancasila. Nah, Pancasila itu berhubungan juga dengan sikap dan perilaku. Di mana sikap dan perilaku itu mengatur kita sebagai manusia dalam melaksanakan kegiatan. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana menurut kalian, dapatkah kalian menjelaskan pengertian norma? Ya, Wina. Ya. Iya, betul. Kemudian dapatkah kalian menyebutkan macam-macam norma? Ya, Zahira. Iya, betul. Iya, Miss Al tadi. Ada berapa norma, Miss Al? Ada 4. Baik. Kemudian, dapatkah kalian mengidentifikasi sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang ada? Bisa. Baik. Materi kita pada hari ini yaitu norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Setelah mengamati materi pada video dan gambar yang ditampilkan, peserta didik mampu menjelaskan pengertian norma, macam-macam norma, serta contoh dan sanksinya. 2. Setelah mengamati materi yang ditampilkan, peserta didik mampu mengaitkan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. 3. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya. Oke? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, kita tepuk konsentrasi dulu yuk, biar belajarnya lebih semangat. Ayo kita berdiri. Siap? Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kita ulangi sekali lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Siap belajar semuanya? Siap. Silakan duduk kembali. Sebentar ya, Ibu akan
menampilkan sebuah video. Kalian silakan amati. Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 5, muatan pelajaran pendidikan Pancasila, macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma mengatur tingkah laku yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Jika kita melanggar norma, maka kita akan mendapat sanksi, bisa sanksi sosial dan sanksi ada pula denda, teguran, atau hukuman penjara. Sanksi bagi orang yang melanggar norma diberikan karena ia sudah melanggar kewajibannya. Kewajiban dan hak setiap orang diatur dalam norma. Apa kamu masih ingat tentang perbedaan hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ada beberapa norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Jika melanggar norma ini, dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus selalu berbuat baik kepada siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan juga bersumber dari adat atau kebiasaan masyarakat setempat, sehingga disebut sebagai norma adat. Contoh norma kesopanan, misalnya menyapa ketika bertemu orang lain, mengucapkan kata permisi ketika berjalan melewati orang lain, merendahkan suara ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, dan bertutur kata dengan baik dan sopan ketika berbicara dengan teman sebaya. Yang ketiga, norma agama. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Norma agama berisi perintah atau larangan sesuai ajaran agama. Norma agama mengatur hak dan kewajiban dari setiap pemeluk agama. Norma agama dapat dipelajari di dalam kitab suci agama masing-masing.
Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum berisi hak dan kewajiban setiap warga negara. Norma hukum bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi dapat berupa teguran, tilang, denda, atau kurungan penjara. Video kali ini kita coba. Baik. Nah, setelah kalian melihat video tadi, kira-kira ada pertanyaan atau pendapat? Ayo, siapa yang punya pertanyaan? Silakan. Ada yang punya pendapat? Tidak. Baik, anak-anak, Ibu meluruskan kembali pengertian norma. Tadi sudah dijelaskan teman-teman kalian. Pengertian norma itu adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Nah, baik. Norma dan aturan dalam kehidupan. Jika tidak ada yang bertanya, baik, kita lanjutkan. Apa sih itu norma? Norma? Apa itu norma? Apa itu norma? Ayo kita ulangi kembali. Iya, Miss Al. Gimana, Miss Al? Yuk, silakan. Siapa itu? Iya, Ainun. Silakan, Ainun. Norma adalah kaidah atau aturan. Iya. Oke, di dalam kehidupan manusia. Nih, bisa dibaca. Norma adalah Ayo, siapa tadi? Silakan bersuara. Norma adalah kaidah atau ya. Ya, tadi Ainun punya persepsinya sendiri. Silakan Ainun. Apa tadi Ainun? Apa itu norma Ainun? Apa? Aturan? Iya. Kurang lebih masih sama dengan pengertian norma yang sudah kita paparkan. Norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, segala perbuatan dan tingkah laku kita itu diatur oleh norma. Kemudian, norma terbagi menjadi berapa tadi? 4. Ada norma apa saja? Norma agama, ya,
dan norma hukum. Baik. Apa itu norma agama? Nah, silakan dilihat di sini. Norma agama yaitu bersumber dari kitab suci dan wahyu Tuhan, bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh setiap pemeluk agama. Setiap pemeluk agama. Jadi, di dalam negara kita ini mempunyai macam-macam agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Buddha, Hindu, dan sebagainya. Nah, norma agama ini mencakup semua warga negara yang mempunyai ataupun yang berstatus walaupun beda agamanya, tetapi tetap satu tingkah laku dan perbuatannya mengacu kepada norma agama. Kemudian apa itu contohnya? Nah, iya, perintah untuk melaksanakan ibadah bagi umatnya. Walaupun berbeda agama, tetapi kita setiap umat yang beragama pasti melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Kemudian contohnya apa lagi? Iya, saling menghormati antar umat beragama. Walaupun di dalam kelas ini berbeda agama, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, tidak boleh dibeda-bedakan. Kita semuanya sama. Terus, jika norma agama ini dilanggar, sanksinya apa? Berdosa, karena norma agama ini hubungannya sama Sang Pencipta Tuhan yang Maha Kuasa ataupun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanksinya yang lain? Iya. Tidak mendapat balasan di dunia tapi nanti mendapat perhitungan di akhirat. Mengerti dengan norma agama? Oke, berikutnya norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ya, norma kesusilaan adalah aturan atau pedoman yang berasal dari hati nurani manusia yang mengatur tentang baik dan buruknya perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya seperti apa? Nah, tidak berbuat rasis ataupun mendiskriminasi. Berikutnya contohnya apa? Nah, tidak merampas hak orang lain. Misalnya mau pinjam punya teman, main ambil-ambil saja gitu kan? Bilang pamit. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya? Nah, menghindari perbuatan tercela, banyak perbuatan tercela, ya kan? Misalnya berantem sama teman, mengejek-ejek teman, apalagi berperilaku yang tidak sopan. Itu juga termasuk dalam perbuatan tercela. Kemudian sanksinya apa jika norma kesusilaan ini dilanggar? Nah, biasanya kalau kita udah melakukan kesalahan itu merasa berdosa tidak? Merasa bersalah tidak? Merasa. Kemudian ada penyesalannya tidak? Iya, misalnya nih, dari sekolah pergi sekolah, sampai sekolah tidak masuk kelas, duduk di kantin. Nanti sampai rumah kalau orang tuanya nanya, sekolah enggak tadi? Sekolah. Berbohong tidak itu? Berbohong. Tapi begitu tahu dari temannya, wah tadi seru belajarnya, sayang kalau kamu tidak masuk, tadi kita dapat nilai 100 semua, ada rasa menyesal tidak kalau tidak masuk? Iya, nah itu salah satu contoh perbuatan yang tidak baik dari norma kesusilaan. Berikutnya contohnya apalagi? Sanksinya apalagi? Iya, kalau kita melakukan perbuatan yang tercela, tidak sesuai dengan norma kesusilaan, kita pasti mendapatkan penilaian negatif dari orang lain. Pasti nanti orang bilang, ih anak itu apa? Nakal gitu kan? Ya kan, anak itu bandel, nggak mau dengar omongan orang tua gitu kan?
Nah, itu salah satu contoh dari norma kesusilaan dan sanksinya. Paham dengan norma kesusilaan? Paham. Baik, berikutnya norma. Ya, norma kesopanan. Nah, apa itu norma kesopanan? Iya. Aturan atau kebiasaan yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial, yang dimana bertujuan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai. Nah, norma kesopanan ini tidak tertulis, tetapi dapat kita pahami. Bisa tidak menerapkan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, contoh dari norma kesopanan apa saja? Iya, misalnya kita mau pergi sekolah, permisi sama orang tua, cium tangan, pamit, ibu bapak saya pergi sekolah dulu, mengucapkan salam, itu juga termasuk dalam norma kesopanan. Berikutnya, nah, menghargai perbedaan pendapat. Misalnya kita belajar diskusi, ada perbedaan pendapat tentang suatu hasil diskusi. Nah, itu harus dihargai, harus dipecahkan secara bersama. Kemudian contoh berikutnya apa? Nah, orang yang lebih tua harus dihormati. Bu, bagaimana Bu dengan yang teman sebaya? Boleh enggak dihormati? Boleh. Itu juga bisa dihormati dan lebih tepatnya saling menghargai. Kemudian jika norma kesopanan ini kita langgar, kita mendapat sanksinya. Apa sanksinya? Nah, kita pasti dicela orang lain, ih anaknya nggak sopan, ya kan? Otomatis kalau orang melihat, ih anaknya kurang baik, tidak sopan, itu pasti mendapatkan pengucilan dari orang lain. Nah, berikutnya. Yang terakhir norma hukum. Apa itu norma hukum ya? Oke, baik. Norma hukum adalah aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah atau lembaga legislatif untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, norma hukum ini siapa yang buat? Lembaga pemerintahan. Nah, norma hukum ini diterapkanlah juga di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Nah, mentaati rambu lalu lintas. Kemudian berikutnya, nah, memiliki kelengkapan dokumen kenegaraan. Itu juga termasuk dalam norma hukum. Ya, sekarang gini, kalau kita tinggal di Indonesia, kita tidak punya KTP, apakah kalian mau tidak punya identitas? Iya, itu juga salah satu melanggar norma hukum. Setiap warga negara itu wajib mempunyai identitas. Anak baru lahir saja punya identitas. Tahu apa? Nah, akte lahir, ya kan? Itu juga termasuk harus diterapkan. Berikutnya apa itu contohnya? Nah, ini yang paling kuat. Contohnya, dilarang melakukan tindak pidana pencurian dan pembunuhan. Nah, dari contoh-contoh ini sanksinya apa? Norma hukum? Sanksinya berupa denda. Jika kita melanggar lalu lintas, kita juga pasti mendapat hukuman. Sanksinya apa? Denda, hukuman penjara, ya kan? Pengucilan masyarakat. Yang lebih beratnya itu, yang paling berat adalah hukuman mati jika orang melakukan kejahatan, misalnya pencurian ataupun pembunuhan yang dapat mengakibatkan fatal bagi orang lain. Baik, paham dengan macam-macam norma, contoh dan sanksinya? Paham?
Oke. Nah, sekarang kalau sudah paham, Ibu akan membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setiap kelompok, Ibu akan kasih lembar LKPD. Ya. Untuk kelompok 1, silakan Nadia. Dikerjakan norma agama. Kelompok 2, norma kesopanan. Kelompok 3, norma kesusilaan. Dan kelompok 4, norma hukum. Oke, silakan diskusikan bersama temannya. Dijawab pengertian norma, apa itu pengertian norma, tujuan norma, kemudian sesuai perintah kerjakan yang menjadi tugas kelompok kalian. Dijawab di lembarnya. Tulis dulu nama-nama kelompoknya. Nama-nama kelompoknya ditulis. Iya, kelompok 4. Ini ya. Kelompok 3, ya. Tulis dulu nama temannya. Siapa-siapa anggota kelompoknya? Ya, Kenzi, ada Novita, ada Jelita. Ayo diskusi. Yusuf. Iya, ditulis dulu. Pengertian norma. Apa sih itu norma? Tadi sudah kita pelajari, ya. Dijawab pengertian normanya, kemudian tujuan normanya. Dijawab. Iya. Kemudian berikan contoh dan pengertian dari norma kesopanan untuk kelompok 2 ya. Ayo Mikael, diskusi bersama teman, kasih masukan dan pendapatnya ya. Kelompok 1. Oke, tulis dulu, jawab dulu pengertian norma. Ayo, Suci. Iya. Suci, ayo kerjasama dengan temannya. Mana? Nih, di bukunya juga sudah ada referensi. Yang berlaku. Ayo diskusi bersama ya. Iya, Mikael. Diskusi. Iya, tujuan norma. Ada yang kurang mengerti? Iya, jawab dulu pengertian normanya. Apa itu norma? Oh, iya. Apa itu norma? Dijawab dulu. Ya, diskusikan bersama teman. Ayo, misal, apa itu pengertian norma misal?
Iya, ya jawab. Silakan diskusi bersama temannya. Kemudian tujuan normanya juga dijawab ya. Ya, diskusikan bersama ya. Iya, jawab dulu pengertian normanya. Diisi dulu. Ya, Novita, apa itu norma? Iya. Di sini jawabnya. Ini pengertian norma secara garis besarnya. Pengertian norma apa tadi pengertian norma yang telah dijawab Bina? Ayo, mana lagi bukunya? Silakan dibuka. Nih, mana? Nih, mana? Nah. Di sini boleh pengertian norma kesusilaan, jawab di sini sampai ke bawah, di sini contohnya. Oke? Ini nanti jangan lupa diisi ya. Oke, di sini untuk contoh-contohnya ya. Ayo, siapa yang nulis? Nadia yang nulis. Norma agama kelompok 1. Yuk. Tidak, ini aja. Ini maksudnya ini pengertiannya Pengertian norma agama, kemudian contohnya dan sanksinya. Tadi kelompok 4 hanya norma hukum saja. Jangan lupa pengertiannya, contohnya dan sanksinya. Tadi sudah kita pelajari bersama. Contohnya apa? Mana ini? Nih, pengertiannya apa dari norma hukum? Contohnya apa? Sanksinya apa? Masih ingat? Masih. Oke, silakan. Ayo Kenji, semangat Kenji. Mana? Mana?
Nana. Sudah dibaca kembali, didiskusikan kembali, sudah tepat tugasnya? Sudah? Sudah kelompok 1? Sudah? Ya, kalau sudah kumpulkan. Apa? Boleh di bawah tuh. Boleh. Boleh, itu kan luas tempatnya masih. Sudah kelompok 2? Oke, silakan kumpulkan. Sudah ditulis kelompok? Ditulis kelompok 2. Kelompok 2. Siapa lagi yang sudah? Sudah? Kelompok 4 sudah. Sudah ditulis kelompoknya kelompok 4. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 3. Ayo, sudah? Ya. Sudah? Boleh kumpulkan jika sudah? Kelompok 1 juga sudah. Oke. Baik, sudah selesai semua. Sebelum kita maju presentasi, yuk kita ice breaking lagi, biar lebih semangat. Yuk silakan berdiri. Silakan berdiri. Ada yang tahu tidak lagu pada hari Minggu? Tahu, tapi ditambah dengan gerakan. Gini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Oke? Gitu ya. Pengulangannya ya, gerakannya ya. Oke, yuk tangannya ke depan dulu yuk. Nah, sambil olahraga. Sudah siap? Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Cepat! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda.
Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara suatu kuda. Oke, sudah? Sudah rileks? Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sekarang Ibu minta kelompok 1 maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, ayo. Kelompok 1, semuanya maju yuk. Silakan. Yuk. Silakan kelompok 1, sini, di sini. Kelompok 1, nih. Siapa yang juru bicaranya? 1 orang. Ayo, Nadia. Oke, yuk. Ayo, siapa tadi juru bicaranya? Oke. Akmal. Akmal? Oke, yuk, silakan Akmal. Teman-teman yang lain didengar dengan seksama hasil penyajian diskusi dari kelompok 1. Kemudian jika ada yang mau menanggapi, silakan tanggapi. Oke? Yuk, Akmal silakan. Ya, yang kencang sedikit suaranya biar teman-temannya yang lain juga dengar. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama masing-masing seksi berdasarkan turunan di aturan. Merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau Baik. Nah, itu hasil pemaparan dari kelompok 1. Dengar tidak? Iya. Nah, kelompok 1 berhubungan tugasnya dengan norma agama. Nah, salah satu contohnya tadi adalah melaksanakan ibadah dan ajaran agama masing-masing. Ada yang punya pendapat lain? Ada punya pendapat teman-teman yang lain selain pendapat dari kelompok 1? Gimana? Kelompok 2? Ada tanggapan? Sudah sesuai belum dari pengertian norma, contohnya sama sanksinya yang dipaparkan oleh kelompok 1? Sudah sesuai. Baik, kalau sudah sesuai, bagus tidak penampilan kelompok 1 hasilnya? Bagus. Oke, yuk kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Kemudian kelompok 2. Yuk, kelompok 2 siapa? Juru bicaranya? Gina. Yuk. Yang lain dengarkan juga ya hasil pemaparan diskusi kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2. Hakim, ayo. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada aturan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain terhadap pemaparan dari kelompok 2? Iya? Oh iya, tujuan norma, kata Miss Al. Yuk, Kak Wina, mungkin Miss Al belum mengerti. Nah, tujuan dari norma, hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu apa tadi? Mengatur tingkah laku yang harus dilakukan
dan yang tidak boleh dilakukan. Oke? Yang lain ada tanggapan? Tidak. Bagaimana dengan hasil diskusi kelompok 2? Bagus. Bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3, Novita, Jelita, Zahira, Kenzi. Siapa menjadi juru bicara? Oke, Zahira. Ayo. Kelompok 3. Kelompok 3 tentang norma kesusilaan. Yuk, silakan yang lain didengar hasil diskusi kelompok 3. Yuk, silakan Zahira. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Tujuan norma menjadi aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Norma jujur dan tidak mengambil hak orang lain. Pengertian norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber hati nurani manusia. Contohnya? Contohnya, jujur dan tidak mengambil hak orang lain. Oke, sanksinya? Sanksinya seperti gelisah, malu, menyesal. Oh iya, baik. Bagaimana kelompok lain ada tanggapan dengan hasil diskusi kelompok 3? Ayo. Ada tanggapan, Ainun? Tidak. Jadi hasil diskusi kelompok 3 apa yang disajikan bagus tidak? Bagus. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Berikutnya yang terakhir, kelompok 4. Ainun. Kemudian pengertian norma hukum. Aturan yang tertulis apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Contohnya membayar pajak kendaraan motor tepat waktu. Iya. Itu hasil diskusi dari kelompok 4. Yang lain punya tanggapan tidak terhadap hasil diskusi temannya atau ada yang mungkin mau menambahkan? Bagaimana? Sudah bagus hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 4? Bagus. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, hasil diskusi kalian Ibu acungi jempol. Semuanya Ibu rasa sudah paham dan mengerti tentang pengertian norma, macam-macam norma, ya kan? Kemudian contohnya, sanksinya, seperti apa penerapannya. Ibu melihat perkembangan yang lumayan bagus dari kalian pada hari ini. Jadi semuanya sudah paham ya? Paham? Kelompok 1 mendapatkan nilai A. Kelompok 2 mendapatkan nilai A. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, anak-anak, setelah melihat hasil diskusi kalian pada hari ini, Ibu mempunyai pertanyaan untuk kita merefleksikan hasil belajar kita pada hari ini.
Oke, nah silahkan. Kalian jawab di lembar refleksi ini ya. Tulis nama kalian. Tulis namanya, kelas, dan tanggal pada hari ini. Sudah? Ibu akan membacakan pertanyaan refleksinya untuk kalian. Kalian hanya cukup menjawabnya saja. Oke? Menjawabnya saja. 1. Ibu membacakan pertanyaan, kalian menjawabnya ya. Bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Ayo dijawab di situ. Dijawab. Bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Ayo, dijawab di sini, Miss Al. Dijawab pertanyaan Ibu, bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Sudah dijawab? Di mana? Sini. Sini, di sini. Iya. Iya. Di sini. Nih. Ya, di sini Kak. Dijawabnya Kak. Nih, bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran pada hari ini? Yuk. Sudah? Kelompok 1 sudah? Mana? Di sini. Bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Dijawab di situ. Bagaimana perasaannya? Tulis. Oke. Bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Dijawab. Sudah? Kemudian nomor 2, hal baru apa yang kalian peroleh? Yuk, silakan dijawab. Hal baru apa yang kalian peroleh? Hal baru apa yang kalian peroleh dari pelajaran tadi? Yuk, silakan dijawab yuk. Hal baru apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Sudah? Sudah? Baik, yang ketiga, bagian materi apa yang paling menantang dalam pembelajaran ini? Materi apa yang paling menantang dalam pembelajaran ini? Oke, sudah? Yuk. Sekarang
kita lihat hasil diskusinya. Hasil refleksinya. Silakan kumpulkan sini. Di meja Ibu. Oke, sudah ditulis ya namanya ya. Oke. Nah. Oke. Baik. Hasil refleksinya pada pembelajaran hari ini, banyak yang merasa senang sekali dengan pelajaran hari ini. Senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Kemudian, hal baru apa yang kalian peroleh pada hari ini? Nah, mengetahui macam-macamnya norma, cara penerapannya, ya kan? Contohnya dan sanksinya. Banyak tidak manfaat yang kita peroleh pada hari ini di pelajaran ini? Banyak. Sehingga itu yang membuat kalian senang. Baik, kemudian yang menantang dalam pembelajaran ini apa sih tadi kira-kira? Apa? Iya, menurut Wina saat mendiskusikan itu sangat menantang ya. Ya, karena harus berdiskusi, mencari pendapat dari pendapat-pendapat yang lain dituangkanlah ke dalam satu jawaban. Itu ya menurut Wina. Kemudian yang lainnya sangat baik. Yang lainnya apalagi kira-kira yang menantang apa? Iya, itu lumayan menantang. Siap, bagus. Tetapi dengan adanya diskusi dapat teratasi, dapat terjawab, dan yang lain juga mudah memahami. Bagaimana kelompok 4? Iya, bagus ya. Baik. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu ada lembar tugas yang dimana tugas ini dapat kalian kerjakan di rumah sebagai evaluasi dan referensi untuk di pertemuan kita berikutnya. Karena dari materi yang pertama nilai-nilai Pancasila sampai hari ini tentang norma dan aturan itu juga mempunyai satu keterkaitan, masih mempunyai hubungan. Begitu juga dengan pelajaran yang akan datang. Pelajaran yang akan datang juga berhubungan dengan Pancasila dan norma-norma. Nah, pelajaran yang akan datang nanti kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan, ya kan? Apa yang menjadi hak kita sebagai anak, apa yang menjadi hak kita sebagai warga negara itu di pertemuan berikutnya akan kita pelajari. Nah, sebagai untuk evaluasi dan pembelajaran, Ibu kasih tugas PR dikerjakan di rumah. Di pertemuan berikutnya hari Selasa dikumpulkan. Oke. Ya, Selasa. Baik, bisa dilihat dulu sambil dibaca-baca. Sambil dibaca-baca bisa dilihat apa evaluasinya, apa materinya, apa pelajaran yang berikutnya yang harus dipelajari.
Ada yang ingin bertanya? Sebelum kegiatan hari ini kita tutup? Oke, silahkan bereskan peralatannya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah wa syukurillah. Semua anak-anak juga dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Semoga menjadi semangat dan acuan lagi untuk pembelajaran di hari berikutnya. Harus tetap lebih semangat dan tetap termotivasi. Baik, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, silakan berdoa. Miss Al, silakan pimpin doanya. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, duduk yang rapi. Baik, sudah siap untuk pulang? Sudah siap untuk pulang? Siap. Yuk diulangi, ada yang masih garuk-garuk, ada yang masih membereskan apa itu di bawahnya. Yuk ulangi, tangan. Semangat, semangat tidak udah mau pulang? Semangat tidak udah mau pulang? Oke, yuk tangan ke atas, ke samping, ke depan, duduk yang rapi. Nah, begitu, sudah siap semuanya. Yang rapi boleh pulang ya. Ayo, Ainun. Miss Al. Rengganis. Jennifer. Berikutnya, Wina. Yusuf. Angela, Mikael. Berikutnya, Nadia. Yuk, diikuti Suci. Nopita, Zahira, Kenzi, Jelita, ayo. Terima kasih, hati-hati ya. Hati-hati. Waalaikumsalam.